Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi malam ini udah ada mikrofon di depan muka gue ini. Berarti hari ini kita akan mereview sebuah mikrofon. Ini gue sebenarnya rada aneh ya, karena gue nggak pakai kacamata. Kalau kalian kan nih, gue nggak pakai kacamata. Gue dari tadi muter-muter kamar gue nyariin kacamata gue dan nggak nemu, ya udahlah. Tapi jadi aneh gini. Tapi sebelum gue lanjutin videonya, seperti biasa disclaimer dulu. Di sini gue bukan seorang profesional. Di sini gue cuma seorang penghobi aja. Lalu disclaimer yang kedua, mikrofon di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi mikrofon ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, sebelum kalian lanjutin nonton videonya, subscribe dulu. Oke, jadi langsung aja. Di depan ini adalah Rode Procaster, sebuah dynamic microphone dari Rode ya. Memang Rode itu udah ada dari lama, dan merek Rode sendiri mungkin salah satu merek favorit gue gitu untuk audio gear gitu ya. Karena gue punya beberapa mikrofonnya kayak shotgunnya itu, mungkin gue punya mini shotgun ya yang kecil-kecil itu, mungkin gue udah punya 4 biji atau 5 biji gitu dari zaman gue kuliah dulu. Lalu gue punya pot mic juga ya, sempat gue review juga, tapi udah gue jual sih sekarang. Dan kenapa Rode jadi salah satu brand favorit gue itu karena Rode itu apa ya, dari semua produknya yang pernah gue beli, dan itu lumayan banyak gitu ya, itu gue tidak pernah menemukan produk yang error gitu. Jadi kayak jaminan mutu aja gitu. Jadi kalau gue beli produk Rode, gue yakin kalau produknya itu tidak bermasalah. Alhamdulillahnya sih begitu ya. Yang pernah gue beli tidak pernah ada yang bermasalah gitu produk Rode. Ini gue beli lagi Rode Procaster. Jadi ini adalah salah satu mic yang gue idam-idamkan juga dari dulu. Audio yang kalian dengerin sekarang ini dari Rode Procaster yang gua connect ke Audien Evo 4. Ini pakai kabel XLR-nya baru ya. Kabel XLR yang gue pakai ini dulu kan Stack. Kalau sekarang merek Rode juga, warna merah gitu. Ini gua connect ke Audien Evo 4, di record di Audacity seperti biasa 48.000 Hz 24 bit. Lalu gainnya di Audien Evo 4 ini di interface gue itu full ya. Jadi kalau biasanya mic-mic gue yang lain dynamic mic gitu, nggak sampai full, mungkin 1 titik sebelum full gitu ya, atau 1,5 titik sebelum full. Kalau ini udah mesti full gitu. Dan ini audio level di Audacity yang gue dapatkan itu sesuai parameter yang biasa gue cari ya, -12. Antara -12 desibel sampai -6 desibel, dengan jarak mikrofon ke mulut gue ini mungkin sekitar 4 jari. Jadi ini mulai kelas berat gitu ya, mesti full semua gain ya. Kayaknya gue butuh audio interface baru yang butuh yang punya gain lebih besar gitu. Sebuah alasan untuk belanja lagi. Rode Procaster yang kalian lihat sekarang ini sebenarnya ini bukan versi aslinya gitu ya, karena ini stand ya, ini dijual terpisah. Jadi kalau kalian beli Procaster yang standar tuh gitu, kalian beli baru nih ya, dapat standarnya itu box putih gini. Ini Rode Procaster, ada gambarnya, ada tulisannya seperti biasa. Lalu broadcast quality dynamic microphone. Ini garansinya typical Rode, panjang-panjang banget garansinya, 10 tahun ini. Lalu tailor for voice, jadi memang diciptakan untuk vokal ya, mikrofon ini ya. Lalu sudah internal pop shield, jadi pop shieldnya sudah di dalam, udah ada pop shieldnya. Nah, di dalamnya sendiri kalian akan dapat stiker Rode. Ini nih, kalian dapat blue ring gini, jadi kayak karet yang bisa ditempel, bukan ditempel, dipasang di kabel XLR kalian biar ada warnanya ya. Lalu kalian dapat pouch gini yang lumayan gede pouchnya. Sisanya itu ya standar ya. Ini ada user manual, lalu warranty card, dan ini dia, ini stand bawaannya dia yang tipikal mikrofon biasa ya, cuman ditaruh di sini. Lalu ini connect ke arm kalian atau mic stand kalian. Jadi ini tipikal kayak ya model-model mic gede panjang gitu kayak Samsung gitu-gitu kan, nih juga modelannya kayak gini. Tapi ini gue beli terpisah standnya. Ini sekaligus juga shock mount ya. Ini adalah Rode PSM1 yang bisa dipakai di mikrofon ini ya. Kayak gini nih, Rode PSM1. Nah, PSM1 shock mount. Selain shock mount ya, gue beli juga pop shield tambahannya. Ini WS2. Ini Rode juga. Ini Rode WS2. Nah, langsung aja kalau bicara soal harga, mikrofonnya doang ya, standarnya tadi. Itu harganya rada buta nih. Soalnya ini produk lama sebenarnya.
mungkin Rode sudah menyiapkan produk baru untuk pengganti ini. Jadi di beberapa toko tuh mulai banyak yang sold out gitu, mulai banyak yang sudah habis. Kebetulan aja gue dapat dan ini lagi di diskon jadi 2,4 juta. Aslinya mungkin berapa ya? Gue nggak tahu, mungkin 2,6, 2,7 gitu. Pokoknya gue belinya 2,4 juta. Nah PSM One ya, si shock mount ya, ini harganya 500 ribuan. Lalu WS2 ini harganya 200 ribuan, hampir ke 300. Ya anggap aja 250 ribu lah gitu. Lalu kita baca sekarang instruction manual ya. Kita akan baca sedikit spesifikasinya. Mikrofon ini adalah dynamic mic. Lalu polar patternnya itu cardioid. Jadi dia fokus di depan. Lalu ini frekuensi range-nya itu 75 Hz sampai 18.000 Hz. Output impedance-nya itu 320 ohm. Sensitivity-nya itu minus 56 decibel plus minus 2 decibel. Output connection-nya 3-pin XLR, jadi pakai kabel XLR ya. Lalu beratnya ini 695 gram. Panjangnya ini 21 cm. Lebarnya itu diameternya itu 5,3 cm. Robusta. Robust all metal construction. Jadi ini udah metal semua ya bahan mikrofonnya. Lalu desain dan manufaktur di Australia, lalu full 10 tahun warantinya, garansinya. Nah sedikit tambahan dari gua, kalau kalian pakai mikrofon ini, misalkan kalian mau beli juga gitu, kayak gua nih Procaster, lalu pakai PSM One-nya ini shock mount-nya, just make sure kalau kalian pakai stand atau mic arm yang dari atas atau yang kayak gue yang low profile gini, pastiin yang rada bagusan dan bisa menahan beban kurang lebih 1 kilo lah. Karena tadi ini lumayan berat ternyata. Jadi kalau sebelumnya misalkan gue pakai SE Dynacaster, dynamic mic gue yang lainnya yang biasa gue pakai, itu kan normal gitu ya, nggak kenapa-kenapa. Nah begitu tadi gue pasang ini, itu tiba-tiba jomplang. Mic arm gue tuh jatuh, bukan jatuh ya, turun gitu. Jadi mesti gue kencengin lagi. Sekarang gue akan tes mikrofonnya seperti biasa. Kita mulai dari proximity effect-nya. Nah ini audio yang kalian dengerin dari mikrofon ke mulut gue mungkin kurang lebih jaraknya 4 jari. Sekarang kalau gue deketin, nah kurang lebih suara gue kayak gini. Tentunya low frequency itu bakal lebih terdengar gitu ya. Jadi kayak lebih ngebas gitu suara gue. Jadi kurang lebih suaranya seperti ini. Oh ya, sedikit tambahan juga. Ini gue lagi radang, kayaknya mau radang tenggorokannya. Jadi suara gue rada serak, tapi ya udah maklumin aja ya. Oke, sekarang gue akan mundur dengan jarak kurang lebih 1 jengkal. Oke, ini sekarang kurang lebih jarak dari mikrofon ke mulut gue itu kurang lebih 1 jengkal. Dan ini volume suara gue usahakan tetap sama. Lalu gue sekarang akan mundur lagi 2 jengkal. Oke, sekarang jarak gue ke mikrofon itu 2 jengkal dengan volume suara gue juga masih tetap gue usahakan untuk tetap sama. Kurang lebih ini jaraknya 2 jengkal dari mulut gue ke mikrofon. Sekarang balik lagi ke depan. Nah sekarang kita akan tes rejection testnya. Sekarang gue ngomong dari sisi depan mic-nya secara frontal ya. Sekarang kalau gue ngomong bicara dari sisi samping mikrofonnya. Ini dari sisi kanan mikrofon ya. Lalu kita akan putar lagi. Sekarang gue akan bicara dari sisi kiri mikrofon ya, dengan jarak yang kurang lebih masih sama, dengan volume suara gue juga masih sama. Kurang lebih seperti ini hasil suaranya. Lalu kita akan putar ke bagian belakang mic-nya. Oke, sekarang gue bicara dari sisi belakang mikrofon ya, dengan volume suara gue juga masih sama. Kurang lebih ini dia hasil suaranya kalau gue berbicara dari sisi belakang mikrofonnya. Oke, sekarang balik lagi ke depan. Mikrofonnya udah kembali ke posisi semula. Sekarang kita akan tes plosive-nya tanpa bantuan windshield-nya ya. Sebenarnya dia udah ada windshield internal ya. Walaupun gue beli lagi tambahan luarnya. Jadi mari kita tes plosive ya. Seperti biasa, plosive biasanya ada di huruf P, B, dan T. Mari kita tes. P, 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 B, 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 P, 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 B, 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 T, 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 Papa, Papa, Boba, Boba, Papa, Papa, Boba, Boba. Nah, gimana menurut kalian? Sekarang gimana kalau misalkan kita cobain pakai windshield tambahan ya? Ini Rode juga yang serinya WS2. Tes. P, 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 B, 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 T, 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 Papa, Papa, Boba, Boba, Papa, Papa, Boba, Boba. Alright, ini mikrofonnya jadi gede gini ya kalau dipasangin pakai WS2 gini. Oke lah, kurang lebih ya
Seperti itu hasil audionya. Kalian bisa dengerin, kalian bisa menilai sendiri ya. Seperti biasa karena gue bukan seorang profesional, gue di sini cuma seorang penghobi aja. Jadi gue cuma mau ngasih lihat dan ngasih dengar ke kalian. Kalian bisa menilai sendiri, kalian bisa pakai headphone. Tapi kalau personal opinion gue, tapi jangan di ini ya, jangan terlalu diyakini gitu ya. Karena ini cuma personal opinion dari seorang penghobi aja. Kalau gue sih suka. Emang harga nggak bohong ternyata. Tapi gue nggak tahu ya apa ini juga karena lagi suara gue lagi serak gitu ya. Tapi gue merasa kalau gue monitoring dengan mikrofon ini, suara gue tuh terdengar lebih rounded, lebih bulat, lebih ya bahasanya gitu ya, lebih ngebas lah gitu bahasa awamnya. Jadi dibandingkan dengan mic-mic gue yang lainnya atau yang pernah gue review gitu, itu kan biasanya suaranya lebih clear gitu ya, lebih jelas, lebih bening lah bahasanya. Nah ini gue, tapi selera gue ini malah mic-mic yang kayak gini nih, yang lebih deep, lebih rounded, lebih bulat suaranya. Ini gue malah suka mic-mic yang suara gue tuh jadi kayak gini. Tapi ya ini kalau gue bilang sih kayaknya gue harus beli audio interface lagi nih. Karena sekarang kalau gue pasangin WS2 ya, itu ternyata suara gue turun. Kalau tadi gue masih bisa dapat di minus 12 sampai minus 6 desibel. Ini gue pasangin windshield ya, windshield tambahannya ini suara gue tuh di antara sekarang ada di minus 18 sampai minus 13 doang. Ya bahkan nggak tembus-tembus ke minus 12, kena-kena dikit aja. Jadi butuh audio interface yang mungkin lebih gede lagi atau butuh fat head gitu ya, fat head, fat amp, cloud lifter yang tambahan itu tuh yang kayak boosternya gitu. Gue sih kebetulan ada, tapi ya nggak gue pakai ya supaya kalian bisa dengerin hasil aslinya dulu. Ya mungkin harus cobain audio interface yang lain kayaknya ya. Jadi oh ya, gue juga pengen kasih lihat ke kalian. Gue punya ini baru dong di belakang. Ada background baru kan. Itu aquarium, aquascape man. Mungkin nggak gitu terlalu jelas ya di belakang biar ada pendaran-pendaran lampunya dikit. Biar gak gelap-gelap banget gitu video gue. Mungkin nanti gue bikin video aquascape kali ya. Gimana? Biar nggak bosen gitu masa mic mulu. Ya kan? Nanti gue taruh playlist yang berbeda gitu di channel ini. Kayaknya asik juga kita mainan tanaman dan main air gitu ya. Oke lah, kurang lebih begitu aja video gue hari ini. Semoga kalian menikmati video gue ini. Semoga video ini bisa menjelaskan dan mencerahkan buat kalian yang mungkin lagi cari-cari mic dynamic gitu ya untuk podcast gitu nih, cocok banget. Siapa tahu kalian juga emang lagi lihat-lihat Procaster ini lalu pengen tahu kayak gimana hasil suaranya. Ya ini kalian bisa dengerin sekarang. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe, thank you banget yang udah nge-like, udah komen. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain nanti kalian bisa klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja seperti biasa. Lalu apa lagi ya? Gue rasa segitu dulu hari ini. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.